Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak dengan kami Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran di kelas kita yang tercinta. Walaupun melalui online ya nggak masalah. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, ada baiknya kita kembali mengingatkan tugas-tugas pokok anak-anak semua di setiap pagi. Yang pertama adalah tugas untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu kalian di rumah, membantu pekerjaan bapak orang tua kalian di rumah, silahkan dikerjakan. Yang kedua adalah sholat duha 4 rakaat sekaligus doanya ya. Jangan lupa, ini jadikan kebiasaan yang baik sampai besok, sampai tua. Kemudian tugas yang terakhir adalah membaca surat-surat pendek dari juz amma ya. Terus monggo. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Tema 8, Praja Muda Karana. Kita masih pada pembelajaran 1, yaitu menentukan sudut dan bukan sudut ya. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan di 1 titik. Jadi yang dinamakan sudut itu harus merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan. Kalau garis itu tidak berpotongan maka dia bukan sudut ya. Perhatikan contoh yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, yang sudut dan bukan sudut ya. Itu ada yang berpotongan dan tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan, kalau garis itu 2 garis ini dipanjangkan, itu nanti akan terlihat bahwa dia berpotongan atau tidak berpotongan itu ya. Nah, ini perhatikan, sudut dan bukan sudut. 2 garis yang bertemu di 1 titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Jadi 2 garis itu disebut kaki-kaki sudut, baik itu garis yang atas maupun yang bawah. Ada kan kaki sudut itu. Kemudian perhatikan itu titik sudut yang B, itu namanya titik sudut. Kemudian sudutnya itu yang ada di garis lengkung di tengah itu sudut. Perhatikan gambar sudut ABCD di samping, ABC di samping. Titik B adalah titik sudut, garis A, BC dan AB adalah kaki-kaki sudut ya. Silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di buku pena. Ini materinya banyak, jadi saya agak cepat ya. Menjelaskan mana lambang pramuka. Tunas kelapa dari teks gambar kemarin sudah ya. Lambang pramuka adalah tunas kelapa yang bermana setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian kelapa. Seluruh bagian kelapa itu berguna, kemarin sudah ya dalam bentuk video. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengkiaskan cita-cita gerakan pramuka. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna lambang pramuka dengan mengamati gambar secara seksama. Kemarin sudah ada keterangannya ya. Silakan dikerjakan kalau ada latihan-latihan di Bupena. Pembelajaran 2, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Di bawah kaki Garuda Pancasila itu ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh kaki-kaki Garuda Pancasila. Semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks gambar. Penjelasan mengenai makna seragam pramuka dapat kita peroleh dari teks gambar. Setelah mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Apa yang ingin kita ketahui? Susun pertanyaannya seperti biasanya. Silakan kalau ada soal dikerjakan. Sudut pada benda-benda di sekitar kita. Wah, ini contoh sudut-sudut yang ada benda-benda yang ada pada benda-benda di sekitar kita. Banyak sudut ya, di sekitar kita itu banyak sudut. Sudut itu banyak ditemukan di sekitar kita. Nah, ini perhatikan gambar. Ini tiang bendera juga ada sudutnya, tangan yang
hormat juga ada sudutnya, tangan yang posisi lengan siswa yang sedang lencang kanan juga membentuk sudut ya. Banyak itu di sekitar kita. Menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Kemarin contohnya lagunya ada ya, lagu Merah Putih. Lagu dengan pola irama bervariasi dapat dibedakan dengan mudah jika diiringi oleh tepukan tangan atau alat musik ritmis saat menyanyikannya. Silakan buat kelompok. Ini kalau tugas ini harusnya kalau kita bertemu di kelas. Arti gambar pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan juga leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Bulu-bulu sayap ada berapa itu, ujung ekor ada berapa, pangkal ekor ada berapa, leher menunjukkan apa, bulu sayap menunjukkan tanggal, kemudian leher menunjukkan bulan ya, atau apa ya. Itu ya nanti kita pelajari lagi, saya agak lupa. Nah ini bulu sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan. Bulu pada ujung ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus. Dihitung aja itu ya, dihitung. Bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini semua ada maknanya ya. Kita ulang. Yang sayap itu 17 tanggal, yang ekor 8 menggambarkan bulan, pangkal ekor itu 19 2 angka tahun 19, terus 45-nya di leher. Dengan demikian jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berapa? 17 Agustus 1945. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tertulis. Pada seragam pramuka, siaga, dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka, siaga, kita dapat membaca teks. Bisa kita terangkan di LKP ya, insya Allah hari Sabtu ya. Setelah membaca teks, kita dapat mengetahui lambang tersebut dengan cara menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Silakan dikerjakan kalau ada soal-soal yang ada di pulpena. Menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Apa itu sudut siku-siku? Apa itu sudut lancip? Apa itu sudut tumpul? Kita lihat. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Lihat. Kalau kedua kaki sudutnya saling tegak lurus, itu namanya sudut siku-siku. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Wes, pokoknya kalau lebih kecil dari sudut siku-siku itu sudut lancip. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Mudah kan? Yang menjadi patokan sudut siku-siku itu tegak lurus. Kemudian kalau lebih kecil dari itu sudut lancip, kalau lebih besar dari itu sudut tumpul. Silakan dikerjakan kalau ada soal-soal di pulpena. Menjelaskan lambang seragam pramuka dari teks lisan. Kalian dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia secara lisan, misalnya dengan mendengarkan teks yang sedang dibacakan. Mendengarkan teks dengan seksama agar kalian dapat memperoleh informasi dengan baik dan menjelaskan kembali informasi tersebut. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di pulpena ya.
Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini apa ini? Wah, dalam kehidupan sehari-hari penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Di rumah terdapat keberagaman, misalnya perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga atau perbedaan pendapat. Meskipun berbeda-beda ini, tetapi keluarga harus tetap menjadi satu kesatuan. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran 6 mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan atau gudep, dan lencana wilayah. Ini tanda pelantikan. Ini yang putra dan yang putri. Kalau yang putri bulat, kalau yang putra seperti itu. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga, itu namanya barung. Jadi kelompok itu namanya barung di pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Jadi segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan rencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Bisa kita bahas ya di LKP ya. Pembelajaran 6 makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mempunyai perisai di dadanya. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah ini perhatikan gambar ini ya. Oh ini sila-sila. Sila pertama itu yang bintang emas itu, sila pertama. Sila kedua itu yang rantai baja. Sila ketiga itu yang pohon beringin. Keempat yang kepala banteng. Dan kelima adalah yang padi dan kapas. Ini lambang sila-sila ini dimana? Di dada, yang di pas perisai ada lambang Garuda Pancasila. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Itu garis hitam tebal di tengah itu ya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Jenis-jenis sudut pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Ya ada sudut tadi, ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Sudut lancip ada segitiga sama kaki, jajaran ginjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Ini sudut lancipnya yang mana? Ini sudut lancip semua ya. Ada yang sudut ya. Oh ada yang sudut siku-siku ini. Kalau ini sudut tumpul, ya, sudut tumpulnya mana yang sudut tumpul ini? Jajaran genjang, belah ketupat. Woi, kalau sudut siku-siku itu tegak lurus, sudut lancip itu lebih kecil dari siku-siku, sudut tumpul itu lebih besar dari siku-siku. Cuma seperti itu aja. Anak-anak, tugas kalian hari ini ada di buku 110 ya. Di situ ada gambar lambang Garuda Pancasila. Kemudian ada beberapa isian yang menunjukkan arti dari lambang Garuda Pancasila. Silakan diisi ya. Langsung di Bupena bisa ya. Langsung di situ kalau cukup langsung diisi di situ saja. Kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke baik anak-anak, sekian dulu. Tetap semangat, rajin beribadah, rajin belajar, berbakti pada orang tua, dan jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.